Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Di Halo RRI kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711369977 ataupun melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan sejumlah keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan kami informasikan juga pendengar, program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi dari Anda, kami akan menyampaikan berbagai informasi lainnya. Informasi kali ini dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga wajib memperhatikan standar kesehatan dan kebersihan. Aspek kesejahteraan hewan, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam proses penyembelihan. Pendengar, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Permentan tentang pemotongan hewan kurban. Regulasi ini menjadi pedoman agar proses kurban berlangsung aman, tertib, dan juga higienis. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Jafrizal, mengatakan pemotongan di luar rumah potong hewan ruminansia masih diperbolehkan. Namun, lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Menurut Jafrizal, area pemotongan harus memiliki akses kendaraan dan sumber air bersih yang memadai. Lahan juga perlu cukup luas ya agar proses penyembelihan berjalan lancar. Dan pendengar, tempat pemotongan wajib dibagi dalam beberapa area terpisah. Pembagian meliputi area penerimaan hewan, penampungan, penyembelihan, pengolahan daging, penanganan jeroan, hingga pengelolaan limbah. Hal ini ya dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang. Jadi setiap bagian idealnya dibatasi sekat ataupun pagar agar alur kerja bisa lebih tertata. Dan pendengar, untuk area penampungan hewan ini harus bersih, kering, dan juga terlindungi dari panas maupun hujan. Fasilitas tersebut juga perlu dilengkapi pakan, air minum, dan lantai yang tidak licin. Pada area penyembelihan, lantai juga harus mudah dibersihkan dan tersedia saluran pembuangan darah. Alat pengekang hewan serta suplai air bersih juga menjadi syarat utama. Pendengar, untuk penanganan daging dan jeroan juga wajib dilakukan secara terpisah. Jadi langkah ini bertujuan menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pencemaran. Terkait limbah hasil pemotongan harus dikelola secara aman, dan itu tentunya ya untuk tidak mencemari lingkungan. Limbah cair diarahkan ke penampungan khusus, sedangkan untuk limbah padat dibuang di lokasi yang sesuai.
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah penyembelihan juga menjadi kewajiban. Jadi proses tersebut untuk memastikan daging aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga ya, untuk penyembelihan harus dilakukan juru sembelih yang halal. Dan juga harus yang terlatih. Distribusi daging pun perlu dilakukan cepat dan higienis agar kualitas tetap terjaga. Dan mendengar, kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 29 April 2026. Kami sampaikan informasi selanjutnya dari penguatan budaya baca menjadi perhatian pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Jadi upaya tersebut ya dilakukan melalui sinergi lintas daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Komitmen ini dibahas dalam rapat teknis urusan perpustakaan se-Sumatera Selatan Selasa kemarin tanggal 28 April. Forum tersebut mengangkat tema peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga dihadirin Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Aminuddin Aziz. Hadir pula para Bunda Literasi Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan. Bunda Literasi Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa menegaskan pentingnya penguatan literasi sejak dini. Menurutnya kebiasaan membaca perlu dibangun melalui pendekatan yang berkelanjutan. Dan pendengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat sosialisasi gemar membaca di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Program tersebut didukung optimalisasi perpustakaan keliling yang menjangkau sekolah-sekolah. Dan juga ya, untuk Gubernur Herman Deru menilai perpustakaan ini harus menjadi ruang yang aktif dan relevan. Menurutnya perpustakaan tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Jadi perpustakaan harus hidup dengan kegiatan yang sesuai minat masyarakat. Sementara itu juga, Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menyebut pengembangan perpustakaan kini berorientasi pada dampak nyata. Pendekatan tersebut menitik beratkan pada aktivitas literasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya perpustakaan aktif lebih berkontribusi dibandingkan dengan fasilitas besar dan aktivitas yang terbatas. Jadi diperlukan penguatan literasi ya pada peningkatan kinerja setiap tingkatan pemerintah. Dan pendengar, selain itu ya Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan Fitriana menjelaskan rapat teknis menjadi forum penyusunan program kerja 2027. Jadi kolaborasi antar lembaga dinilai penting untuk memperkuat budaya membaca. Ia juga menyebut penguatan literasi dilakukan melalui kerjasama lintas sektor. Pemerintah menggandeng BUMN, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan program. Dan mendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda, peran serta Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kamu tahu nggak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya. Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis? Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai. Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja. Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000. Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu? Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya. Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih. Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih? Betul juga, sis. Kamu bener deh. Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih? Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku. Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru. Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu. Oh, itu namanya reading slump. Reading slump? Apaan tuh?
Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu. Makasih ya infonya. Iya, sama-sama Aldi. Sepertinya ku memang harus beli buku baru. Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi? Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik di line telepon 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan pendengar, selagi menunggu peran serta Anda, kami sampaikan sejumlah informasi lainnya. Informasi selanjutnya dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang mencatat peningkatan positif jumlah pengguna jasa kereta api di stasiun Lubuk Linggau pada triwulan 1 tahun 2026. Kenaikan ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang aman dan andal. Dan mendengar Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, mobilitas masyarakat di kota Lubuk Linggau dan sekitarnya juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau, jumlah penduduk terus bertambah. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 239.000 jiwa, meningkat menjadi 242.000 jiwa pada 2025 dan diperkirakan terus bertambah pada 2026.
Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut turut mendorong kebutuhan transportasi publik. Dan kereta api menjadi salah satu pilihan utama karena dinilai efisien dan nyaman bagi masyarakat. Pada triwulan 1 tahun 2026, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Lubuk Linggau mencapai 63.374 penumpang. Angka ini meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 53.992 penumpang. Sementara itu juga jumlah penumpang yang tiba di stasiun Lubuk Linggau mencapai 63.273 penumpang. Tingginya angka ini menunjukkan peran Lubuk Linggau sebagai tujuan penting untuk berbagai aktivitas. Dan juga pendengar, dalam 5 tahun terakhir ya, tren peningkatan jumlah penumpang terus menunjukkan konsistensi. Jadi dari 23.385 penumpang pada 2022 meningkat menjadi 63.374 penumpang pada 2026. Dan juga untuk sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada triwulan 1 2026 mencapai 104.164 perjalanan atau naik sekitar 5,42% dibanding tahun sebelumnya. Dan juga untuk berbagai destinasi wisata seperti air terjun Temam, Bukit Sulap, Bendungan Waterfang, dan Masjid Agung As-Salam menjadi daya tarik utama. Hal ini tentunya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Lubuk Linggau. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses juga di portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih dikutip dari rri.co.id, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menemukan kendaraan yang menunggak pajak hingga 11 tahun saat melakukan pengecekan acak di Setda Kota Palembang. Pemeriksaan dilakukan usai distribusi belangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor Selasa 28 April 2026. Pengecekan tersebut menjadi bagian dari percepatan validasi data kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah kota bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini diarahkan untuk memperkuat basis data pajak sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Ratu Dewa mengatakan jumlah kendaraan di Palembang terus meningkat dari sekitar 1,6 juta unit pada 2024 menjadi 1,7 juta unit. Namun tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan masih berada di kisaran 36%. Dan menurutnya potensi penerimaan daerah akan meningkat jika kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan dapat terus diperbaiki. Jadi pendapatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan juga layanan publik. Pemerintah Kota Palembang akan memperluas proses pendataan hingga tingkat lingkungan masyarakat melalui aparat wilayah, camat, lurah, RT, dan RW akan dilibatkan untuk membantu proses verifikasi kendaraan. Dan pendengar, langkah tersebut dilakukan agar kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Jadi pemerintah juga ingin memastikan data kendaraan tersusun secara menyeluruh. Dalam pengecekan acak ditemukan 3 kendaraan dengan status tunggakan pajak yang berbeda. Jadi salah satu kendaraan tercatat belum melakukan pembayaran pajak selama 11 tahun. Selain kendaraan pribadi, pemerintah juga akan memeriksa kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kepatuhan administrasi di lingkungan pemerintah. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan untuk menuju line telepon kami di 0711369977 atau silakan juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah.
Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbersih olehmu, aku pun takut kehilangan dirimu.
masih bersama Anda. Halo RRI. Masih bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik, menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk Halo RRI kita di pagi hari ini, kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, silakan ya untuk bergabung di Halo RRI kesempatan hari ini, dan kami informasikan juga untuk program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon, kami sampaikan juga sejumlah informasi lainnya. Informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan program unggulan berjalan sesuai target. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat rencana pelaksanaan program unggulan di ruang rapat Sekda Muba pada Selasa 28 April 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafarudin mewakili Bupati Musi Banyuasin Toha Tauhid. Jadi pertemuan dihadiri sejumlah perangkat kepala daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program prioritas. Dan pendengar, forum tersebut menjadi sarana evaluasi awal terhadap kesiapan pelaksanaan program unggulan daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh rencana berjalan sesuai tahapan yang telah disusun. Sekda Musi Banyuasin Syafarudin menegaskan program unggulan harus dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran. Jadi setiap perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaannya. Ia menilai sinergi antar organisasi perangkat daerah penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Pelaksanaan program juga harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Syafarudin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengesampingkan ego sektoral. Fokus utama pemerintah adalah memastikan program memberikan dampak nyata bagi warga. Dan mendengar, selain koordinasi ya, pemerintah juga menekankan pentingnya evaluasi berkala. Jadi setiap perkembangan pelaksanaan program harus dilaporkan secara rutin. Sekda meminta kendala lapangan segera disampaikan agar dapat ditangani bersama. Respon cepat dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program. Sejumlah perangkat daerah teknis turut menyampaikan kesiapan mendukung program unggulan. Jadi program tersebut telah dimasukkan ke dalam rencana kerja masing-masing instansi. Dan mendengar, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispopar, serta Disdakperin menyatakan kesiapan pelaksanaan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting. Sementara itu juga ya, untuk Kepala Disdakperin Musi Banyuasin, Hendra Tristomi mengatakan pihaknya siap memperkuat pelaksanaan di lapangan. Jadi camat dan kepala desa akan dilibatkan agar program dapat tepat sasaran. Dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap program unggulan dapat berjalan berkelanjutan. Kolaborasi antar perangkat daerah diharapkan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan mendengar yang ingin bergabung di Halo RRI pagi ini, kami masih menunggu atensi Anda ya, yang ingin menyampaikan sejumlah keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Tentunya ya, silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terus memperkuat strategi menuju predikat Kabupaten Layak Anak pada 2026. Upaya tersebut pendengar difokuskan pada peningkatan capaian indikator melalui evaluasi lintas sektor yang terukur. Langkah percepatan dibahas dalam rapat koordinasi persiapan evaluasi Kabupaten Layak Anak pada Selasa 28 April 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak anak. Berdasarkan hasil sementara, nilai evaluasi mandiri Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 592,5
Capaian itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah perbaikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Asmar Wijaya menegaskan kabupaten layak anak bukan sekedar penghargaan administratif. Jadi menurutnya konsep tersebut merupakan sistem pembangunan yang berorientasi pada kepentingan anak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ramah anak ini memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha. Kolaborasi tersebut penting agar perlindungan anak dapat berjalan secara menyeluruh. Dan juga pendengar, Asmar menilai capaian evaluasi saat ini harus menjadi bahan pembenahan bersama. Setiap perangkat daerah diminta memperkuat program sesuai indikator penilaian. Kabupaten Oki sebelumnya meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama pada 2023. Pemerintah daerah kini menargetkan peningkatan capaian pada evaluasi mendatang. Sementara itu untuk penilaian Kabupaten Layak Anak mencakup 5 klaster utama yang menjadi dasar evaluasi. Jadi klaster tersebut meliputi hak sipil, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus anak. Seluruh indikator kini diperkuat melalui program lintas perangkat daerah yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan berjalan lebih efektif. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Kami masih menunggu peran serta Anda dalam Halo RRI. Silakan sampaikan sejumlah keluhan ataupun permasalahan lainnya di sekitar Anda. Silakan menuju line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Pagi, Macerina. Pagi juga, Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini? Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh. Iyo, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah? Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres. Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi. Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular. Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace? Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang. Hari telah berlalu, ku rasakan ada yang berbeda setelah kita bertemu. Ini bukan urusan bercumbu, namun permainanmu tak lazim seperti insan biasa. Berkali-kali kamu bisikan, kalimat tanya menggoda. Berapa lama aku bertahan, ku rasa ini bukan pujian, tapi bisikan di kepalaku ini hanya ujian. Tolong hentikan, kau sungguh menyiksa. Seperti ada ikatan namun kamu tak mau terikat.
lamaran. Ini sudah hari yang ketujuh, ku masih berpikir adakah kesempatan untuk bertemu. Lihat saja nanti katamu, tertipu dengan gayamu, namun hati ini tetap Kalau kamu mau serius, aku belum bisa. Tapi aku serius kok sayang sama kamu. Kamu kalau mau pergi nggak apa-apa kok. Aku akan tetap di sini nungguin kamu. Aku sayang sama kamu, tapi kayaknya untuk komitmen aku belum bisa deh, sayang. Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan,
waktu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, program Halo RRI kembali menerima pertanyaan masyarakat terkait layanan publik dalam siaran Pro 1 RRI Palembang, salah satunya mengenai biaya syarat dan masa berlaku sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pertanyaan disampaikan oleh Andi, warga Indralaya, dalam siaran Rabu 22 April 2026. Ia menanyakan apakah sertifikasi halal dikenakan biaya serta bagaimana proses pengurusannya. Dan pendengar, menanggapi hal tersebut, Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Yauza Effendi, memberikan penjelasan. Jadi ia mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tertentu. Dan juga untuk sertifikat halal, untuk pelaku usaha kecil itu gratis. Kebijakan tersebut berlaku bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Dan menurut Yauza juga ya, untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikasi atau sertifikat halal masih mendapat relaksasi. Jadi ada penundaan sanksi diberikan hingga Oktober 2026. Ia menjelaskan kebijakan tersebut memberi waktu bagi pelaku usaha untuk melengkapi sertifikasi. Pemerintah masih fokus melakukan pendataan produk di lapangan. Untuk masa berlaku dan perpanjangan sertifikat, pemerintah masih menunggu keputusan lanjutan. Untuk ketentuan yang berlaku saat ini berjalan hingga 17 Oktober 2026. Yauza juga menyebut regulasi mengatur tahapan sanksi bagi pelaku usaha. Mekanisme dimulai dari surat peringatan bertingkat. Lalu untuk produk yang telah memiliki sertifikat halal diwajibkan mencantumkan label halal pada kemasan. Sementara produk yang belum tersertifikasi diminta memberi keterangan sesuai kondisi. Dan mendengar, untuk program Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan laporan ataupun pertanyaan melalui telepon dan melalui pesan WhatsApp. Dan mendengar, untuk informasi tadi ya menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan dalam rangkaian Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 29 April 2026. Dan dengan berakhirnya Halo RRI, berakhir juga kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang pagi ini. Saya Ega Duyanti dan rekan Esi Armisi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini bersama Dela Wawi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.